yang mabrur di kalangan ahli ibadah dan amal. Ada kelompok yang was-was dalam niat sholat. Nah, ini tidak dibiarkan oleh setan ini, ditunggangi setan ini. Nah, supaya apa? Setan itu mengelabuinya supaya orang yang was-was ini betul-betul mantap niatnya. Akhirnya apa? Ya, niat berkali-kali orang jadi usolli fardhu zuhri Allah. Situ Allah orang dekat kaya ngetokno tenaga dalam. Wah. Kok merasa gagal gak situ? Ini bukan tenaga dalam itu. Nah, diulangi lagi. Allah kaya wong ngeden arep ning kamar WC. Nah, itu setan mengganggu dia sampai ketinggalan berjamaah. Jamaah wis bar, dia masih AO gitu. Masih dua jamaah pulang, iji AU sholatnya wis tiwat waktu. Nah, ini masuk contohnya sampai iya. Oke, kalau tidak itu Imam Ghazali gak bisa contoh kok katakan khayal yang mengada-ngada itu gak masuk akal. Oke. Paham aku jadi Imam Ghazali, paham kecurigaan paham. Taruhlah memang dia takbir sudah beres, ya. Setelah berhasil mengatasi was-was, takbirnya sudah sukses. Nah, setelah takbir sukses, setan mulai ngerjain. Oh, niat kamu tadi betul-betul sah atau tidak? Takbirnya sudah berlalu, sendakan. Sudah naruh tangan di dada, setan memainkan perasaan orang sholat ini. Jangan-jangan niatmu lagi sholat sah. Niat kok anggur. Takbirmu, wah, benar kalau lagu jalan Allahu Akbar, lami jalalah takbir yo. Allahu Akbar. Hamzah datuk panjang. Ini kita pakai dibahas itu. Malah dibahas malah gue bingung. Dia nalar orang ngerti pembahasan pasal tentang apa? Sigotu takbir. Sigotu takbir itu. Takbir itu kan rukun ya. Rukunnya sholat itu niat terus takbiratul ihram. Nah, niat itu jadi setiap rukun sholat itu ada syarat sahnya. Niat sholat supaya sah harus memenuhi syarat. 1, dalam hati. 2, bareng dengan takbir. 3, merinci. Di sini komposisi niat itu apa? Nama sholatnya, wardunya, jumlah rakaatnya lah misalnya itu. Tuh. Niat fardu yang kedua, takbir juga harus memenuhi syarat-syarat. Misalnya apa? Harus Allahu Akbar, tidak dibalik Akbarullah, gitu kan bahasanya itu. Yang aneh-aneh berlebihan. Asalnya malah baik-baik saja ngerti itu malah bingung, malah ragu. Allah yang pertama harus pendek, lami jalalah, takbir. Terus Allah bukan hamzah, Allahu Akbar. Terus setelah itu hamzah, bukan lahu, Allahu Akbar. Aknya juga pendek, bar itu salah gitu. Karena belajar itu akhirnya niatnya sih sukses melewati niat, tapi godaannya ada di takbir. Banget hati ini yang kalau dari karena akhirnya berhasil. Sudah berhasil niat lolos, sempat mengatasi was-wasnya. Takbirnya tadi berjuang, ya, memenuhi persyarat-syaratnya. Akhirnya rumah selesai. Neng sayangnya apa? Waqat yusawisu nabi takbir
yaf'aluna dzalika fi awali sholat. Jadi dia berusaha memenuhi syarat-syarat itu, ternyata hanya di niat dan takbir. Selebihnya sepanjang sholat la yuhdhiruna qulubahum, biasa-biasa saja, ya, merasa sudah sukses. Nah, kesuksesannya sholat ada di kunci niat dan takbir. Terus akhirnya waktu ngadeg, maca Fatihah, maca ruku itu dianggap pendek kabeh. Yo gak, yo perlu yo setara. Nah, karena apa? Karena merasa sudah berhasil dengan jerih payah berjuang melewati niat dan takbir. Terus merasa yang lain-lain biasa, itu berarti yang lain-lain sembrono, itu niatnya gak sungguh-sungguh, takbirnya jangan-jangan gak sah, yo kaya iki lho, bener. Tapi sedipikir niat kalau takbir rukun liyane enggak. Jadi dia hanya fokus di situ saja. Itu terkecohnya di situ, merasa lebih baik lagi daripada orang lain. Ini masih praktek sholat. Ada orang yang kelompok lagi, orang yang gururnya itu, was-wasnya itu tidak di niat, tidak di takbir, tapi di Fatihah. Di fikih memang dibahas Fatihah itu syarat saya maca Fatihah itu kudu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus apa? Tasdide ana jumlahe pira? 17 kok pira? Ora kok ilang tasdid. Terus itu. Terus kudu fasih gitu. Akhirnya bagaimana? Fala itu tasdidin nomomen dot makhraj, perhatikan fokusnya antara tasqihul makhraj. Dia berusaha keras makhrajnya benar. Saking terkonsentrasi pada makhraj, malah lali isine sing diwaca apa. Maca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aine itu ditebal-tebal sampai lali. Iyyaka na'budu maksudnya apa? Nah, ini meng akbahi anwa'il wujud. Jadi yang benar makhraj itu kudu benar, tapi kebenaran makhraj itu cukuplah. Kamu juga berbicara sehari-hari. Bagi orang Arab pakai bahasa Arab. Juga kamu lihat aja zikir, maca Quran itu maksudnya yang normal saja, alami, tidak dibuat-buat. Saking dibuat-buatnya konsentrasi di makhraj, malah kamu gak mudeng, gak sempat mikir isine sing mbok waca. Oleh Imam Ghazali ini disamakan dengan orang yang disuruh menghadap raja untuk membacakan surat. Wahai si fulan di sana baca surat itu di hadapan raja. Malah diwaca, macanya dipuasa fasihno. Apa? Dipuasano ila sugoni al-karim. Meletak makhraj di sana. Neng di bulan ini terus malah apa? Ghafilun an maqsudi risalah. Kandungan isi suratnya malah dia abaikan. Satu, berarti dia padahal dia disuruh baca itu yang penting isinya dipahami. Tidak kok apa makhrajnya tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, dia berperilaku seperti itu, makhrajnya baca surat itu di hadapan majlis yang mulia di hadapan raja. Nah, pantasnya orang seperti ini bagaimana? Disuruh baca surat malah gayanya kual, tingkang gitu. Pantasnya apa? Ya dirodu bila dari majane dikirim ke rumah sakit jiwa.
Iki ora waras iki kok sing ngomong sapa? Oh, gendeng kan maca surah. Itu. Jadi maca Fatihah sing malah konsentrasi makhluk isine ora dipahami itu ya kaya mau berarti kasarane Imam Ghazali iki yuradu ila dalil majane yuhkamu alaihi bifaktil amri ora waras. Standar siji. Wakil